banyak yang salah mengartikan. Padahal sebenarnya karena aku lagi berpikir tentang banyak hal. Alhamdulillah sampai detik ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik aja gitu. Malah sebenarnya saat ini kita malah lebih bersinergi. Kayak saya ngedampingin suami, suami ngedampingin saya dengan hobi saya mendampingi suami dengan kegiatannya. Lebih sama-sama saling mengisi, sama-sama belajar untuk bisa lebih saling melengkapi. Karena kan rumah tangga itu kan komitmen seumur hidup, ibadah terpanjang. Ibadah terdekat ya di dalam rumah tangga gitu. Kalau misalnya terjadi konflik ke beda pendapat, beda prinsip itu mah hal yang biasa ya. Cuma kan mungkin karena aku dilihat orang, maksudnya artinya ada sosial media gitu ya. Kadang emang aku seneng sih sebenarnya nulis kata-kata yang kayak berbau tentang perasaan kayak gitu, tentang apa yang aku tonton. Aku habis nonton tentang percintaan, nanti aku tulis tentang cinta. Aku lagi tonton habis datang kajian agama, aku tulis tentang agama. Jadi orang berpikirnya, oh aku lagi nyindir-nyindir siapa, oh lagi nyindir apa. Atau ada anak-anak aku yang nggak nurut misalnya. Kadang memang aku senang menulis di Instagram terus aku tag ke anak-anak aku. Pernah aku begitu juga, gitu. Aku tag ke anak-anak aku. Ya maksud aku sebenarnya media sosial itu buat aku pribadi, buat sejarah hidupku sih. Aku mengistilahkan media sosial itu untuk aku mengukir keseharian aku dan ibarat kata kayak diaryku gitu kan. Di masa nanti suatu saat mungkin aku udah nggak ada lagi, itu udah bisa menjadi kayak album foto untuk anak-anak yang mereka ngelihat masa kecil mereka di situ. Thank you banget ada Instagram ya. Jadi mereka bisa ngeliat aku di situ, anak-anakku lahir, waktu aku lagi hamil, mereka udah lahir, mereka tumbuh. Itu semua ada di Instagram. Saat aku gagal, saat aku menikah, saat aku bahagia lagi. Mereka bisa melihat itu semua, bagaimana perasaan bundanya gitu kan. Oh ternyata bundaku tuh orangnya romantis, orangnya tuh puitis kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Lebih kepada aku pengen orang-orang yang sayang sama aku, terutama anak-anak aku melihat itulah foto kehidupan aku. Kalau ibaratnya kayak biografi gitu. Kalau aku mungkin nggak sepandai itu untuk bikin buku ya. Jadi aku tulisnya cuma di Instagram aja. Iya. Oke Mbak, berarti status yang di IG itu banyak yang salah mengartikan gitu. Ya, banyak yang salah mengartikan. Padahal sebenarnya karena aku lagi berpikir tentang banyak hal. Bercermin juga tentang apa yang pernah aku lewati. Sehingga aku nulis seperti itu sih Mas. Hidup itu memang sebuah pilihan kan. Gitu kan. Take it or leave it gitu kan. Sama aja kayak rumah tangga, mau bertahan atau enggak. Kalau kita nggak mau bertahan, enggak misalnya. Kan Allah yang maha memutuskan segalanya. Tapi kembali lagi Allah itu kan bagaimana kita hambanya. Gitu kan. Kalau kita memutuskan nggak besok aku mau begini gitu kan. Dia bikin begitu maka terjadi. Coba kalau kita masih mau berusaha. Maka aku sendiri pribadi aku mengupayakan, aku akan menciptakan bahagia itu. Aku akan menciptakan rumah tangga seperti yang aku inginkan gitu. Yang sakinah, yang mawadah, yang warahmah, rumah tangga yang terakhir yang untuk yang selamanya. Kayak gitu. Berarti bener gak sih katanya kabarnya suami itu kayak lebih dominan gitu, dalam artian harus ngikutin kata suami lah. Oh iya, suamiku dominan. Orang Bugis itu kan ada budaya siri, harga dirinya tinggi, terus memang seperti yang dilayani gitu kan. Beda kalau aku pribadi kan, tapi sebenarnya suamiku nggak yang gitu juga sih. Kadang aku lagi sibuk, akunya nggak di rumah, ya dia apa yang dia bisa kerjakan dia kerjakan sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya ya lebih kepada apa-apa ya harus ada istrinya gitu. Artinya lebih klop gitu kayaknya. Dan aku lebih tahu diri juga gitu. Memang ada suamiku harusnya ada aku gitu. Kecuali di mana beliau, oh aku ada urusan sendiri, kamu nggak usah ini ya. Gitu. Tapi aku selalu menyiapkan diri untuk kapanpun, anytime untuk suamiku, aku siap bersedia. Kayak gitu. Berarti apa sih hal apa yang sering buat berantem terhadap itu kan? Apa sih beda pemikiran. Misalnya contoh bahasa aja dari budaya ya. Selain
pemikiran budaya. Misalnya kayak bahasanya saya kan misalnya bilang kita adalah saya sama dia, kita. Tapi kalau dia kita tuh kita dirinya. Kita, kamu. Gitu kan? Kalau tak kamu. Kan kalau saya kan apa sih kan awal-awal kan nggak ngerti juga kan. Jadi gini pada saat saya ngomong kita, iya ini harusnya rumah tangga kita. Ini bisa tuh aku ngomong anak-anak kita gitu. Maksudnya tuh anak-anak kita semua. Tapi misalnya suamiku pemandangannya kita tuh anak-anak dia doang. Itu bahasa loh. Nah, terus hal lagi misalnya saya ngomong tentang tujuannya ke A. Ternyata pemikiran suamiku nangkapnya ke B. Sehingga sudah tercapai suamiku udah berkesimpulan bahwa aku seperti A gitu. Jadi nggak klop gitu loh. Nanti kan Mas. Nah, hal-hal seperti ini yang jadi kadang-kadang kerikil-kerikil gitu loh ya. Jalanan jadi kayak ada nggak lurus nih kayak jalan tol nih berkerikil ya, bergejolak. Nah, di sini saya mensiasatinya lebih detail. Terserah deh memang orang kalau apa sih nggak suka aku cerewet misalnya kalau orang kan laki-laki rata-rata nggak suka kalau istrinya bawel gitu. Tapi kalau saya lebih tetap aku mesti ngejelasin secara detail. Oh, aku maksudnya gini. Karena kan kita belajar dari kesalahan kan. Kalau kita menyampaikan sesuatu sepotong, maka dia mikirnya, saya pikir dia searah dengan pikiran saya, ternyata dia pikirannya nangkepnya lain. Nah itu yang suka jadi miskomunikasi aja sih sebenarnya, misunderstanding lah. Oke, terakhir Mbak, jadi mau pertegas aja berarti rumah tangga masih baik-baik aja ya Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja, pergi ke sini juga sama-sama suami, cuma suami ada urusan lain, saya syuting gitu. Alhamdulillah baik-baik aja. Cuma intinya saya harus lebih banyak belajar untuk bisa memposisikan diri di mana saya berada, gitu dengan budaya yang berbeda, gitu ya, terutama itu. Terus ya namanya pernikahan baru 3 tahun ya. 5 tahun itu kan kalau udah lewat 5 tahun katanya baru ngelewatin fase pertama, ya kan? Kalau udah 10 tahun udah agak enakan tuh. 15 tahun udah. Pokoknya kalau saya pribadi rumah tangga insya Allah akan selamanya selama nggak ada KDRT sama perselingkuhan. Iya, itu harus wajib banget diperjuangkan seumur hidup. Oke Mbak Megi, terima kasih. Kemudian